Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita belajar mengenal konsep media pembelajaran anak usia dini. Sebelumnya, salam hormat kepada Ibu Sri Widayanti, SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah media pembelajaran. Puji syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa berkumpul di hari ini dan bisa mendengarkan materi pada hari ini. Saya sendiri, Aprilia Rahayu, perwakilan dari kelompok 3 selaku moderator, akan membacakan siapa sih teman-teman kakak. Antara lain, yang pertama ada Istiqomah Umrotul Laili dengan akhiran NIM 006. Lalu ada saya sendiri, Aprilia Rahayu dengan akhiran NIM 009. Dan ada Nina Aliati dengan akhiran NIM 014. Lalu ada Onei Noviari Safitri dengan akhiran NIM 024 dan ada Jihan Atiyah Nabila dengan akhiran NIM 067. Lalu ada Amanda Christine dengan akhiran NIM 072 dan yang terakhir ada Selvi Dea Fatmasari dengan akhiran NIM 080. Nah, di dalam konsep media pembelajaran terdapat pengertian media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli, lalu ada syarat kriteria pemilihan media yang baik, dan terdapat rangkuman serta evaluasi. Untuk selanjutnya, baik, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian konsep media pembelajaran. Media pembelajaran ini adalah alat bantu pendidik untuk menyampaikan pesan sehingga pesan akan lebih mudah diterima atau dimaknai oleh anak didik. Oleh karena itu, media pembelajaran ini sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran ini juga perlu disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan melalui media pembelajaran yang tepat. Maka tujuan pembelajaran akan mudah tercapai. Selanjutnya, menjelaskan manfaat media pembelajaran. Menggunakan media pembelajaran integral harus memiliki tujuan dan isi pelajaran. Fungsi yang mengandung pengertian bahwa penggunaan media yang melihat pada tujuan dan materi pelajaran. Penggunaan media pembelajaran bukan hanya untuk sebagai alat untuk hiburan yang digunakan untuk menarik perhatian anak usia dini. Penggunaan media pembelajaran ini akan lebih diutamakan untuk mempercepat proses pembelajaran dan membantu anak usia dini dalam memahami pengertian dari guru, dan juga untuk mempertinggi mutu pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama menurut Rudy Press tahun 1972, yaitu yang pertama media audio, media cetak, media visual diam, visual gerak, audio semi gerak, audio visual diam, dan audio visual gerak. Yang kedua menurut Anderson yaitu audio cetak, proyeksi visual diam, proyeksi audio visual diam, visual gerak, audio visual gerak, objek fisik, manusia dan lingkungan, serta komputer. Yang ketiga menurut Kemp dan Dayton, yaitu media cetakan, media pajang, OHP dan transparansi, rekaman audio tape, seri slide, penyajian multi-image, rekaman video, dan komputer. Yang keempat menurut Scrum, yaitu berdasarkan kompleks media, media besar, dan media kecil. Berdasarkan jangkauannya, ada media massal, media kelompok, dan media individual. Yang kelima menurut Lessing, Pollock, dan Regulate, yaitu media berbasis manusia, cetak, visual, audio visual, dan komputer. Dan yang terakhir ada menurut Seth dan
gas go, yaitu media tradisional dan media teknologi mutakhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan media-media. Yang pertama ada media cetak. Media cetak adalah media yang bahan-bahannya berasal dari kertas yang digunakan untuk memberikan informasi atau pembelajaran kepada anak didik. Nah, contoh dari media cetak sendiri untuk anak usia dini adalah foto berupa poster, berupa buku, majalah, dan lembar kerja anak atau LKA. Kemudian media visual. Media visual adalah media yang melibatkan indera penglihatan. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa media visual adalah media yang berfokus pada indera penglihatan saja, yang berasal dari media grafis atau digunakan mengomunikasikan antara fakta dan data yang berupa gagasan atau kata-kata verbal dengan gambar seperti grafik, bagan, dan diagram. Media realita. Media realita itu adalah benda nyata atau asli yang memang ada di sekitar anak dan biasanya dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau sebagai bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan anak didik dalam kegiatan belajar untuk mempermudah pemahaman materi yang sedang dipelajari disertai dengan penjelasan lisan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, contoh dari media realita, guru biasanya menunjukkan benda nyata kepada anak seperti buah asli, hewan peliharaan itu seperti ikan, burung, atau kucing atau anjing bisa, atau yang masih banyak lainnya. Terus peralatan sekolah dan sebagainya yang memang ada di sekitar lingkungan anak tersebut. Media realita biasanya dibagi menjadi 5, yaitu sebagai berikut. 1. Model padat. Yang kedua adalah model penampang. Yang ketiga model kerja atau market. Yang keempat diorama. Yang kelima adalah boneka. Media audio. Media audio merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan baik verbal, maksudnya itu ke dalam kata-kata atau bahasa lisan maupun yang nonverbal. Contoh dari media audio sendiri untuk anak usia dini itu biasanya berupa radio. Tetapi karena perkembangan di zaman teknologi ini, radio itu sudah jarang digunakan oleh guru dalam pembelajaran. Nah, umumnya digantikan dengan menggunakan HP dan laptop yang kemudian disambungkan dengan speaker. Kemudian yang terakhir adalah media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang mempunyai 2 unsur, yaitu unsur suara dan unsur gambar. Ya, ini media audiovisual ini itu biasa dikatakan sebagai jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran atau penglihatan sekaligus dalam satu proses atau kegiatan. Selain itu, contoh-contoh media audiovisual itu yang digunakan dalam pembelajaran anak usia dini adalah handphone dan laptop serta TV. Nah, umumnya yang disampaikan dalam pembelajaran audiovisual itu bisa berupa film, video menyanyi, video senam pengenalan suatu tema, tutorial, biasanya tutorial cara menggosok gigi nih, cara berwudu, cara makan, cara minum, cara merapikan permainan atau yang lain-lainnya dan sebagainya. Agar apa? Untuk menghasilkan media audiovisual yang maksimal dalam pembelajaran untuk anak usia dini itu biasanya kita membutuhkan alat penunjang. Alat penunjangnya itu seperti TV dengan DVD player tentunya, kemudian laptop dengan LCD serta speaker. Sedangkan jika menggunakan HP dengan LCD serta speaker. Syarat kriteria pemilihan media yang baik: 1. Kesesuaian media dengan tujuan atau kompetensi.
2. Kesesuaian media dengan jenis pengetahuan. 3. Kesesuaian media dengan sasaran. 4. Ketersediaan atau kemudahan untuk memperolehnya. 5. Biaya. Penggunaan media dimaksud untuk meningkatkan efektivitas dan efisien pembelajaran. 6. Kemampuan media untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal. 7. Karakteristik media yang bersangkutan. 8. Waktu. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengadakan atau membuat media yang akan kita pilih. 9. Mutu teknis. Rangkuman. Media pembelajaran merupakan alat bantu guru untuk menyampaikan pesan sehingga pesan dapat lebih mudah diterima atau dimaknai oleh murid. Media pembelajaran dapat digunakan sebagai penyalur pesan oleh guru atau orang tua kepada anak, berguna untuk menstimulasi pikiran, perasaan, minat, serta perhatian anak sehingga proses belajar terjadi. Media pembelajaran dibagi menjadi 9, yaitu media audio, contohnya seperti TV, radio, DVD, dan lain-lain. Selanjutnya media cetak, contohnya seperti foto, poster, buku, dan lain-lain. Selanjutnya media visual diam dan gerak, media audio semi gerak, media semi gerak, media audio visual diam, dan media audio visual gerak. Terdapat 4 kriteria yang harus guru perhatikan dalam penggunaan media pembelajaran, yaitu media yang digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan materi pembelajaran, sesuai dengan karakteristik murid, kemampuan guru dalam menggunakan media. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan evaluasi. Yang pertama yaitu, apa yang dimaksud media pembelajaran? Apakah penting media pembelajaran untuk anak usia dini? Jelaskan. Jawabannya yaitu, menurut Kustandi dan Sucipto tahun 2011, media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna, pesan yang disampaikan sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran sangat penting bagi anak usia dini karena sebagai alat bantu pendidik untuk menyampaikan pesan sehingga pesan lebih mudah diterima oleh anak didik. Oleh karena itu, media pembelajaran sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sebutkan klasifikasi media pembelajaran untuk anak usia dini. Jawabannya yaitu, klasifikasi media pembelajaran dibagi menjadi 8 jenis, yaitu media audio, media cetak, media visual diam, media visual gerak, media audio semi gerak, media semi gerak, media audio visual diam, media audio visual gerak. Yang terakhir, bagaimana cara memilih media yang tepat untuk anak usia dini? Jawabannya yaitu, di dalam pemilihan media pembelajaran untuk anak usia dini perlu diperhatikan kriterianya agar sesuai dengan sasaran dan tujuan yang akan diberikan sehingga proses pembelajaran lebih menarik dan optimal, yaitu ketepatan dengan tujuan pembelajaran, dukungan terhadap isi materi pembelajaran, kemudahan memperoleh sumber belajar atau media yang digunakan. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian mewakili kelompok 3 apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung teman-teman sekalian. Pepatah Arab pernah mengatakan, Al-insanu mahalul khoto' wan nisyan. Manusia adalah tempat salah dan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.